Gabilio dari Dragon, yaitu unit inkubator yang include juga dengan radian warmer. Jadi di unit ini ada dua fungsi, yaitu radian warmer dan inkubator. Tapi cara kerjanya terpisah. Pada saat kita ingin menggunakan radian warmernya, kita tinggal membuka hoodnya, otomatis radian warmernya akan menyala. Dan ketika sudah selesai menggunakan radian warmer, kita tinggal tutup saja hoodnya, otomatis radian warmernya akan mati. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari unit Gabilio ini. Ini adalah bagian radian warmernya, kemudian yang ini adalah unit untuk inkubatornya. Nah, kita juga ada skin probe yang nanti akan dipasangkan ke pasien. Ada yang warna kuning dan yang warna putih. Yang warna kuning ini adalah skin probe sentral yang dipasangkan di bagian sentral bayi. Sedangkan yang putih ini adalah di skin probe untuk bagian periferal bayi yang dipasangkan nanti di kaki bayi. Kemudian di sini juga ada tempat untuk tray X-ray. Jadi ketika bayi membutuhkan pemeriksaan X-ray, filmnya ditaruh di sini. Kemudian sini ada box untuk penyimpanan. Kemudian di sini untuk memasangkan skin probe yang tadi, skin probe yang di sentral. Ini kita pasangkan di sebelah sini. Yang putih juga nanti dipasangkan sebelah sini, sama caranya seperti tadi. Kemudian di sini juga ada tempat untuk nanti memasukkan aquades atau water steril untuk cairan humidifikasi. Kemudian di sini ada tombol-tombol. Yang ini adalah tombol untuk menurunkan matras yang di dalam. Nanti kita contohkan. Yang ini untuk tombol menaikkan. Yang ini untuk tilting bagian kaki. Yang ini untuk yang bagian kepala. Untuk hoodnya kita simpan dulu ya. Ini kita buka dengan cara sedikit saja karena dia akan otomatis mengangkat. Begitu juga pada saat menutup, tinggal kita berikan tekanan sedikit, dia akan menutup. Baik, seperti itu. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pengoperasian layar monitoring pasien. Untuk inkubatornya kita di sini ada 5 port. Jadi ini 1, ini 2. Jadi cara membukanya adalah hanya dengan menekan ke atas, ini akan terbuka. Untuk menutupnya tinggal ditekan saja sampai bunyi klik. Ini 2. Untuk inkubatornya juga kita ada 5 port. Ini jadi bisa dibuka kalau misalnya pada saat ibu bapak dalam keadaan tangan steril, itu bisa dibuka dengan menggunakan siku. Iya, atau dengan pencet saja. Ini kemudian menutupnya hanya tinggal ditekan. Di sebelah sana 2, sebelah sini 2. Kemudian ini yang di depan juga ada. Misal kita membutuhkan tindakan yang dari sebelah sini, sama juga ketika tangan steril kita tinggal menekan dengan siku, dia akan terbuka. Kemudian tinggal ditutup sama seperti yang sebelah sana dan sebelah sini. Sekarang kita ada di bagian belakang dari unit Gabilio. Di sini ada tombol power. Di sini pada saat ini nanti kabel power ini sudah disambungkan ke listrik. Ini kita tinggal pencet bagian ini, kemudian alat akan menyala. Di sini juga ada port untuk memasangkan nurse call. Kemudian di sini kita juga ada USB untuk mentransfer data dari
pasien. Kemudian ini juga ada J45, misalnya membutuhkan connectivity, bisa menggunakan kabel LAN, itu bisa dipasangkan di sini atau juga menggunakan Medibus bagian. Satu. Baik, sekarang kita masuk ke prosedur persiapan untuk penggunaan Baby. Pertama, kita harus menyiapkan dulu Aquades 1 liter yang nanti akan dipasangkan di sini untuk infus setnya. Dipasangkan di sini, kemudian kantung infusnya digantungkan saja di tiang infus. Jadi untuk proses humidifikasi dari alat ini dia sudah otomatis, tinggal alirannya langsung dari infus, kemudian di dalam dia akan langsung mengunci ketika sudah mencapai batas water levelnya. Kemudian setelah itu, setelah dipasangkan Aquadesnya untuk persiapan humidifikasinya, kita sambungkan kabel power ini ke central power. Setelah itu kita pencet tombol on-nya. Kemudian setelah ada tombol indikator lampu hijau, baru kita nyalakan. Ini tinggal dipencet. Kita tunggu sampai monitornya nyala. Ini sekarang ini dia lagi belum. Setelah layar menyala, kurang lebih kita membutuhkan waktu 15 menit untuk alat ini melakukan warm up. Jadi dimana pada saat nanti bayinya sudah harus dimasukkan, itu kondisi di ruang inkubator ini sudah dalam kondisi yang hangat. Oke. Udah langsung sini. Udah. Nah. Udah. Kurang lebih 15 menit dilakukan warm up. Kita ke layar monitor, kemudian memilih ada dua pilihan, yaitu new pasien dan current pasien. Baik, sambil menunggu waktu warm up dari inkubatornya, kita akan lakukan settingan ke pasien. Di sini ada dua pilihan, yaitu new pasien dan current pasien. Kita akan memilih new pasien, jadi kita anggap di sini ada pasien baru. Nah, kemudian kita akan men-setting di sini temperatur bayi yang diinginkan. Jadi pencet. Kemudian setelah masuk ke pasien, kita tentukan dulu pasien ini akan kita gunakan radian warmernya atau inkubatornya. Jika kita menggunakan radian warmer, kita tinggal buka saja hoodnya. Nah, otomatis akan ada tampilan seperti ini. Kemudian tinggal kita setting tinggal kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini untuk mengatur suhu yang akan digunakan. Persentase apa sih suhu? Setelah dibuka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita setting, kita mau pakai persentase tingkat panasnya berapa persen. Di sini untuk awal kita pakai 100% dulu, tinggal klik. Nah, kemudian dia akan melakukan pemanasan 100% dan otomatis suhunya nanti di sini akan ada peningkatan. Nah, kemudian di sini ada 3 settingan, yaitu skin mode, manual mode, dan kangaroo mode. Untuk di awal kita akan gunakan manual mode, dimana kita bisa men-setting sendiri berapa persentase panas dari radian warmer yang kita butuhkan. Itu jika kondisi bayi tidak stabil. Ketika kondisi bayi sudah stabil, suhu bayi sudah stabil, kita bisa pindahkan. Di sini kita juga ada 3 settingan, yaitu ada skin mode, manual mode, dan kangaroo mode. Jadi untuk awal kita menggunakan pada saat kondisi bayi sedang suhunya tidak stabil, kita menggunakan skin mode. Dimana di sini kita bisa mengontrol suhu dari bayinya pada saat sedang dilakukan radian warmer. Jadi di sini kita setting suhu yang akan target yang akan dicapai oleh bayi. Kita anggap saja di sini 36,5. Misal mau diubah tinggal di-set, kemudian diputar menggunakan rotary knob, kemudian dikonfirmasi.
Kemudian nanti di sini akan terlihat radian warmer akan menyesuaikan suhu yang ditarget. Sambil kita mengontrol, di sini juga ada 3 mode yang bisa disetting, yaitu skin mode, manual mode, dan kangaroo mode. Untuk di awal kita gunakan skin mode untuk mengontrol suhu dari bayi. Jadi untuk mengatur suhu yang ditargetkan bayi, kita tinggal tekan sampai warnanya kuning. Jadi ini menandakan kalau ini sudah bisa diatur atau disetting untuk suhu yang diinginkan. Jadi tinggal diputar ke kiri atau untuk naikkan ke kanan. Kemudian setelah sudah dapat angka yang kita inginkan, jangan lupa dikonfirmasi dengan menekan tombol rotary knob, karena kalau tidak ditekan nanti dia tidak akan tersimpan atau settingannya akan berubah. Kemudian setelah suhu yang di sini menunjukkan sesuai dengan target, tetap kita kontrol, kita lihat apakah sudah stabil. Jika sudah stabil, kita bisa melakukan weaning dengan menggunakan manual mode. Jadi kita pencet lagi ketika warnanya masih sudah menunjukkan warna kuning, kita jangan lupa pencet tombol rotary knob untuk mengkonfirmasi. Nah, setelah menggunakan manual mode ini, kita bisa atur lagi untuk persentase panas yang kita inginkan. Misal pada saat ini suhu bayi ternyata belum memasuki suhu stabil, jadi suhu yang diinginkan, kita bisa setting lagi untuk persentase warmernya, mungkin ditingkatkan lagi dengan cara memencet seperti tadi. Jadi dipencet, ditentukan, diadjust ke 80%, kemudian ingat untuk melakukan konfirmasi. Setelah itu kita tunggu sampai suhunya sesuai dengan target dari yang diinginkan. Kemudian di sini kita juga ada mode kangaroo mode, yaitu mode ini digunakan pada saat memilihnya dipencet dulu, kemudian dikonfirmasi. Nah, kangaroo mode ini digunakan pada saat ibu bayi datang. Masih kata-kata dulu. Jadi mode kangaroo mode ini digunakan pada saat bayi sedang digendong oleh ibunya. Jadi suhu yang diberikan oleh radian warmer ke inkubator ini akan disesuaikan oleh suhu dari ibu bayi ke bayinya. Jadi pada saat nanti bayi dipindahkan lagi ke inkubator, itu akan menyesuaikan dengan suhu ibunya, supaya tidak terjadi peningkatan atau penurunan suhu bayi yang ekstrim. Setelah bayi sudah dipindahkan ke sini dan dia masih merasakan seperti berada di desakan ibu, kita tinggal klik di end kangaroo. Kemudian jangan lupa dikonfirmasi. Dia akan kembali lagi ke manual mode yang awal kita setting tadi. Baik, tidak lupa juga saya akan jelaskan di sini ada beberapa tombol. Yang ini adalah tombol untuk power, tadi di awal kita sudah lakukan. Kemudian yang ini adalah lampu indikator untuk powernya. Jadi pada saat dia hijau itu menandakan bahwa ini sedang terhubung oleh central power. Kemudian di sini ada tombol untuk lampu. Kita coba pencet. Ini lampunya. Jadi ini lampu penerangan untuk di dalam inkubator. Jadi selama ada bayinya di dalam itu boleh dihidupkan atau. Kemudian ini ada lampu untuk lampu tindakan. Jadi misal bayi membutuhkan tindakan, ini bisa digunakan untuk membantu penerangan. Bisa diatur untuk penerangan terangnya. Jadi tombol satu kali pencet, semakin banyak kita pencet. Sudah. Ya. Kemudian di sini ada tombol alarm. Jadi di sini juga ada lampu indikator untuk alarm. Ketika ada alarm berbunyi, ini akan menyala. Kemudian kita bisa pencet dulu di sini untuk mematikan sementara alarm. Kemudian kita sambil mengecek tindakan apa yang diperlukan oleh pasien sampai nanti alarmnya mati. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan saya Alif, saya juga sebagai spesialis. Dari saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Jadi di sini yang sebelumnya saya sudah jelaskan kita menggunakan radian warmer. Sebetulnya kita akan menggunakan ini namanya inkubator. Jadi karena alat yang sudah dengan inkubator maupun
bangunan yang lama. Untuk tipe-tipenya bisa dilihat di bagian sini. Kita bisa lihat di tampilan layar ini. Di sini ada tampilan di mana tampilan yang di kotak bagian bawah ini adalah tampilan untuk settingan yang kita akan lakukan settingan, maupun di bagian toolbar yang di samping. Terus yang bisa dilihat di bagian kotak yang di tengah ini, di sini ada yang pertama bisa dilihat ada gambar sentral dan terbaca di sini dalam skin temperatur. Nah, ini merupakan skin temperatur real dari bayinya yang terukur sekarang dari bayinya. Bisa dilihat ini adalah skin temperatur yang warna kuning. Inilah yang terpasang di sentralnya bayi, di permukaan kulitnya bayi. Itu yang diukur sama skin temperatur yang ada di sini. Jadi ketika selesai warm up-nya, bayinya datang, settingannya udah selesai, biasanya ini akan dipasangkan di permukaan kulit bayi. Dan untuk mengontrol, memonitoring suhu bayi, ini bisa dilihat di suhu sentralnya. Ini adalah suhu sentral dari si bayinya. Berikutnya di sini ada namanya humidity. Humidity kita tahu sebagai kelembaban di dalam ruangan. Biasanya beberapa bayi prematur itu membutuhkan humidity. Nah, di sini humidity yang terbaca karena di dalamnya udah ada sensor humidity. Di sini yang humidity yang terbaca adalah 51%. Ini tergantung dari suhu ruangan masing-masing teman-teman, ruangan rumah sakit. Ini suhu yang terbaca sekarang 51%. Nah, berikutnya lagi di sini ada namanya air temp. Jadi kalau yang tadi suhu pasiennya, suhu bayinya, ini adalah suhu udara di dalam ruang inkubator. Kurang lebih sekitar 33,6 derajat Celcius, 8 derajat Celcius. Dengan settingan suhu udara sekian, karena di sini kita menggunakan skin mode, yang mana kita tahu sendiri bahwa dengan mode skin mode ini si inkubator akan menyesuaikan suhu ruangannya agar supaya tercapai apa yang kita setting, suhu bayinya tercapai dengan yang kita setting. Di sini sementara kita akan setting di angka 36,5 derajat Celcius. Namun yang terbaca masih di 35 derajat 4 Celcius. Karena yang tadi saya katakan membutuhkan waktu untuk warming up. Nah, kita harus pastikan warming up itu selesai dengan cara suhu ini udah tercapai sebelum bayinya masuk ke inkubator. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya lagi di sini ada namanya humidity. Fungsi humidity yang tadi saya katakan, jadi humidity-nya ini kita bisa setting dengan syarat yang tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita harus menggunakan humidifier, dan humidifier itu ada posisinya di sebelah sini, yang biasa kita harus hubungkan dengan Aquades atau Aquabides melalui di sini. Jadi ini otomatis sistem kerjanya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu, biasanya kalau di inkubator itu kita bisa menggantikan ada chamber atau tempat wadah untuk kita naruh air Aquades atau air steril. Nah, di sini sudah tidak perlu lagi karena sistem humidifiernya ini udah otomatis. Jadi udah langsung. Jadi kita nggak perlu chamber di sini lagi, tidak perlu dibersihkan lagi. Jadi seperti itu. Ketika airnya sudah terpasang, humidity-nya Aquadesnya sudah terpasang, berikutnya kita nyalain bagian humidity ini. Kita sentuh di bagian humidity, terus lampunya kuning nyala, terus kita putar, terus kita setting disesuaikan tone-nya mau dengan angka humidity kurang lebih sekitar 60%. Ya, jangan lupa untuk dikonfirmasi seperti itu. Nah, mesin akan ngejar sampai angka humidity ini terbaca di angka 60%. Kurang lebih seperti itu, plus minus 1%. Nah, kalau misalkan di sini ada alarm water level low, karena kebetulan di sini saya tidak menggunakan Aquades atau Aquabides yang tadi. Ini akan ada alarm water low, indikator kan kalau water levelnya sudah low. Nah, indikator ini juga dipakai ketika airnya udah mau habis. Sebenarnya kita bisa lihat aja di kantung Aquadesnya itu, kalau misalkan udah habis ya tinggal kita ganti sih sebenarnya. Ini saya matiin lagi karena tidak disarankan nyalain tanpa menggunakan air. Oke, berikutnya lagi ada oksigen. Jadi di sini selain ada skin, ada humidity, ada juga namanya oksigen. Jadi kita bisa ngatur konsentrasi udara yang ada di dalam ruangan
inkubator tersebut. Bukan berarti tanpa ini dioksigen terus nggak ada oksigen ya. Di dalam ini tetap terdapat oksigen, ya oksigen dalam ruangan kurang lebih sekitar 21% konsentrasi oksigennya. Kalau untuk ada case membutuhkan tambahan, kita harus menyambungkan di bagian port sini, disediakan untuk nanti dapat gas selang tambahan untuk disambungkan ke oksigen tabung ataupun di oksigen sentral. Bisa dilihat ini oksigen tabung atau oksigen sentral. Kita sambungkan, baru kita bisa nyalain fitur yang tadi oksigen yang di depannya tadi, oksigen ini. Tapi ini memang jarang digunakan sih sebenarnya, karena dia cuma ngasih konsentrasi ke ruangan di dalam inkubator tapi tidak mengasih flow. Jadi kalau pasien butuh flow oksigen atau terapi oksigen, tetap harus kita butuh oksigen dari luar, butuh flow tadi. Karena di sini cuma ventilasi dalam ruangan aja. Terus berikutnya ada air mode. Selain skin mode ada namanya air mode. Nah, air mode ini juga sama seperti tadi Radian Warmer, dipakai untuk weaning pasien juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kita ngatur temperatur dari suhu ruangan. Ketika bayinya itu udah mulai stabil, suhu maksudnya di sini suhu tubuhnya udah mulai stabil, kita akan lakukan secara perlahan penurunan suhu ruangan. Contohnya nih dengan suhu 35 derajat Celcius, suhu ruangan 35 derajat, suhu bayinya juga 35 derajat. Nah, ini kan bisa berbeda nanti kalau misalkan udah ada bayinya. Kalau misalkan bayinya tetap stabil di 36 derajat, kita bisa turunin step by step. Contohnya saya turunin 1 derajat sambil kita pantau lagi dalam mungkin 1 atau 2 jam ke depan apakah suhu bayinya itu turun atau enggak. Kalau misalkan dia enggak turun, berarti suhu bayinya udah stabil dong. Kita turunin lagi berarti 33 derajat. Terus kita turunin sampai mencapai suhu ruangan kurang lebih sekitar 28 derajat. Itu suhu ruangan standar yang ada di rumah sakit, tentunya seperti itu. Kalau misalkan udah 20 derajat, otomatis si bayi ini udah nggak perlu dong ada di dalam inkubator. Berarti dia udah bisa keluar dari inkubator. Biasanya kita weaning dulu. Jadi karena ada beberapa case, misalkan nggak ada air mode ini, bayinya langsung dikeluarkan ketika ada perbedaan ruangan yang terlalu suhu ruangan yang terlalu drastis, otomatis bayinya akan kaget, dia drop lagi, bisa jadi dia akan suhunya akan drop lagi, turun lagi, nggak stabil lagi dia. Jadi nanti adaptasinya itu biasanya akan balik lagi masuk ke dalam inkubatornya lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya di bagian sini ada namanya clear view dan juga touch time. Kalau touch time ini kita contohnya ini sebagai tombol, sebenarnya ada tombol tindakan sebenarnya sih, touch time. Jadi ketika kita melakukan tindakan itu otomatis kan pasti ada namanya kayak contohnya krupnya kita lepas dari bayinya dulu karena kita ada tindakan di bayinya. Nah, untuk mencegah alarm-alarm yang terjadi ketika kita melakukan tindakan itu, kita ada nomor tombolnya touch time. Bisa dilihat di sini tombol silentnya kurang lebih sekitar 20 menit tindakan. Jadi selama 20 menit itu kita tidak akan terganggu oleh alarm-alarm di alat ini. Itu fungsi dari touch time. Untuk matiinnya kita tekan lagi sekali, terus kita konfirmasinya, dia akan mati dengan otomatis. Terus berikutnya ada tombol namanya clear view. Nah, karena di sini menggunakan sistem humidity juga atau kelembaban, ketika ada perbedaan suhu antara dalam ruang inkubator dan juga suhu ruangan di rumah sakit, nah itu biasanya akan terjadi yang namanya kondensasi, atau mungkin bisa ditemui ada uap-uap air di permukaan inkubator. Jadi di permukaan inkubator ini biasanya akan ada uap air. Nah, kalau bisa humidity-nya yang kita pakai settingan yang tinggi, airnya itu akan semakin banyak sehingga menghalangi penglihatan dari teman-teman di ruangan. Nah, ini ada fungsi yang namanya fungsi clear view. Nah, ini cuma ada di driver aja sebenarnya, nggak ada di unit lain. Jadi kita nggak perlu ya buka nih inkubator terus kita lapin dulu. Ini cukup dengan tekan clear view, kita konfirmasi. Ini otomatis bisa dilihat di gambar ini
Dan bisa kita rasain juga di sini radian warmernya ini nyala. Nah, fungsinya radian warmer ini nyala sebenarnya untuk menghangatkan suhu ruangan di sekitar inkubator ini. Jadi biar tidak terjadi perbedaan suhu untuk mengurangi kondensasi. Jadi uap-uap air yang tadi itu bisa hilang. Lalu seperti ini namanya pure. Kita bisa matiin lagi. Kalau misalkan sudah berkurang kondensasinya, kita bisa matiin lagi di sini. Oke. Jadi kalaupun kita nyalain ini tidak mengganggu suhu pasiennya. Ini cuma menghangatkan suhu di ruangan sekitar inkubator aja. Oke, kita matiin. Terus berikutnya di sini ada tombol alarm. Ini kita bisa sentuh alarm. Kita bisa ngatur upper limiternya, batas atas atau batas bawah dari alarmnya. Contohnya upper limit di sini ada upper limit deviasi buat air mode. Terus buat skin mode ini saya kasih 1,5 Celcius, maksudnya di sini kalau misalkan suhunya ini berbeda lebih dari 1,5 derajat alarm bunyi. Kurang dari 1,5 derajat, misalkan kita setting 36,6, dia lebih dari 30, dia contohnya real terbaca 37, sekian atau 38 akan bunyi alarm. Contohnya kayak gitu. Upper limit. Terus untuk skin mode juga sama, ini 0,6, toleransinya lebih kecil. Jadi kalau misalkan jauh dari 0,6, misalkan kita setting 36 derajat, tapi yang terbaca di pasiennya 36,8 derajat, alarmnya tetap bunyi. Atau kurang dari itu. Ini settingan untuk batas atas batas bawahnya. Terus ada di sini view. Ya, ini view yang pertama. Terus ada namanya di sini view untuk family. Ya, ini fungsinya cuma sebagai tampilan, sebagai kalau misalkan ada orang tuanya datang, terus biar dia nggak kelihatan seramnya. Kalau misalkan tadi kan angka-angkanya mungkin agak kelihatan seram ya. Karena ada beberapa case kan ada orang tua yang mungkin mengalami fobia yang liatin kayak angka-angka kayak seperti tadi. Nah kalau kayak ini kan bisa, biasanya kita akan kasih gambar boneka, bisa dikasih gambar boneka, tulis namanya pasien, jadi lebih kelihatan, lebih enak lah, lebih enak dipandang mata dibandingkan mode yang tadi sebelumnya. Ini kita klik lagi rotary knob, dia akan keluar, dia akan tampilnya seperti ini. Ini kalau contoh kayak gini kan. Oke, itu untuk view-nya. Jadi ada dua view sama family. Terus ada namanya lock. Nah, lock di sini kita bisa nge-lock screen-nya. Contoh saya akan contohin screen. Nah, ini biar nggak bisa diapa-apain ya. Kalau kesentuh misalkan bunga ada di sini terus kesentuh gitu kan, nggak terjadi perubahan. Kalau mau dibuka unlock, kita buka dulu grafis ya, adjustment. Oke. Jadi ini saya jelasin juga untuk inkubator ini kan udah bisa disetting sebenarnya. Ini kan posisi saya dengan inkubator kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya perawat akan melakukan tindakan pasien, kalau saya dengan mungkin rasanya tidak terlalu pendek ya. Adjustment untuk tingginya kita bisa lihat di sini ada yang tanda panah ke dalam dan tanda panah keluar. Kalau yang ke dalamnya naikin, inkubatornya, posisi inkubatornya akan lebih tinggi. Contoh ya seperti ini, bisa lihat ini udah motorized, angkat otomatis. Kalau misalkan kita mau turun sampai mentok, ini mungkin dari posisi ibunya dalam kondisi menggunakan kursi roda. Kalau kursi roda ya ini tingginya ya dia di sini. Jadi kita ini mengangkat payungnya ini aksesnya bisa lebih gampang. Sebenarnya ada sini, di sisi kiri kanan ada, bisa dilihat. Dan dia naik. Kalau ditanya misalkan mas ini bagian dalamnya ini bisa matrasnya bisa dimiringin nggak? Nah, biasanya untuk miringinnya itu kita bisa tekan di tombol di sisi kiri kanan sebenarnya ada
sisi kiri dan kanannya ini ada. Jadi bisa lihat di sini bisa dimiringin. Kalau misalkan perlu tindakan untuk tilting, kita tekan tombol tilting ini, bagian kepalanya diangkat ya, atau bagian kakinya diangkat. Ya, kalau dalam posisi lurus ya bagian kakinya diangkat. Oke, jadi untuk menentukan posisi dari matras ini udah lurus, tegak lurus atau belum, ini bisa dilihat di bagian sini. Ini ada kita bilangnya jadi ini untuk menentukan level dari kemiringan dari si matras ini. Jadi posisi bayinya, kalau misalkan tadi di awal kita posisi bayinya kepala lebih tinggi, contoh saya tekan tombol yang samping ya, ini kan keangkat otomatis. Nah ini posisinya kan akan seperti ini, bisa dilihat titik gelembung udaranya itu di luar dari lingkaran. Kalau mau cari posisi lurusnya, tinggal lihat posisi gelembung udaranya ada di tengah-tengah dari lingkaran itu. Oke, nah berikutnya lagi untuk ketinggian dari si matras ini. Jadi kalau mau tinggiin matras, kalau tadi miringin kiri dan kanan, ini kita akan lakukan untuk naikin matrasnya. Contohnya ini tekan tombol ini ya, matrasnya akan bergerak naik. Oke, bisa lihat. Atau dikembalikan lagi dengan tekan tombol yang turun. Itu untuk pengukuran dari matrasnya, dari matras dari pasiennya. Nah, kita kembali lagi ke tampilan layar. Nah, berikutnya ini untuk di sini ada tombol untuk pilihan trend and data. Nah, karena di sini udah bisa membaca atau bisa menyimpan juga histori pasien, kita bisa dilihat sini ada trennya. Jadi tren pasien itu akan kerekam terus. Terus ini dalam tren bentuk darah grafik, kita bisa lihat kalau misalkan suhunya semakin baik atau semakin stabil, kita bisa lihat dari pemantauan di grafik ini. Ini dalam tampilan 2 jam, satu garis ini 2 jam, kita bisa ganti sampai 7 hari. Satu garis ini ada untuk 7 hari. Ini untuk grafik suhu tubuhnya. Terus ada grafik untuk berat badannya. Nah, karena ini udah dilengkapi dengan timbangan atau timbangan berat badan, ini jadi udah nggak perlu lagi bayinya dikeluarin dari sini ya, untuk kalau misalkan mau melakukan pengukuran berat badan bayinya. Ini ada juga, bahkan dicatat nanti kalau misalkan saya contohkan cara untuk timbangan. Nah, ini dalam bentuk table. Ini dalam bentuk table, jadi ada dalam bentuk jam. Nanti kita bisa lihat parameternya kurang lebih seperti itu. Bisa pilih 30 menit. Ini parameter sentralnya, terus air temperaturnya, humidity-nya bisa dilihat di sini. Value setting ini apa yang kita setting, ini yang kita setting. Logbook ini setiap alarm dan apapun perubahan yang kita lakukan di inkubator ini, di alat ini akan terekam di sini. Bahkan ketika kita buka hood ini juga akan otomatis kita catat. Di sini akan kita catat semuanya hoodnya. Oke, exit, tinggal keluar dari kalau misalkan keluar di bagian ini tinggal exit aja di sini. Terus ada special prosedur. Nah, special prosedur di sini ada namanya tolerate cooling. Ini kalau misalkan mau menghindari bayi-bayi yang apa sih namanya hipertermi ini kita akan ada mode dimana di sini ada untuk toleransi coolingnya. Jadi warmingnya, terapinya, panasnya itu akan otomatis di stop sementara. Nah, seperti itu aja. Saya matiin lagi, off kan. Terus ada warm up itu yang tadi. Terus weaning ini. Jadi sebenarnya mesin ini udah bisa weaning otomatis. Kalau yang tadi saya jelasin di awal, kita weaningnya manual, turunin satu step by step.
Di sini alat ini udah bisa winning otomatis. Kalau misalkan kita di special procedure kita on kan winningnya ini akan auto winning. Cara auto winning, indikator auto winningnya dari mana? Kita bisa dilihat di sini. Target dari air temperatur akan 28, jadi dia akan turun air temperatur sama seperti yang tadi saya pakai di mode manual. Dia akan turun step by step. Di sini temperatur stepnya itu 0,5. Kalau tadi saya pakai 1 derajat Celcius, ini di sini kita bisa setting 0,5. Kalau misalkan mau pakai 1, tinggalnya di setting 1 seperti ini. Jadi setiap jam di sini ada intervalnya. Ini otomatis ya. Jadi 6 jam, setiap 6 jam sekali interval stepnya ini akan diturunin. Kalau misalkan bayinya ini punya suhu targetnya ini nggak tercapai, dia akan balik lagi. Jadi ini otomatis. Jadi kalau yang tadi saya jelasin di sini itu air mode-nya kita turunin ini secara perlahan. Ini sebenarnya manualnya. Ini ada otomatisnya di special procedure winning. Ini otomatis winning. Jadi teman-teman sudah sangat dimudahkan kalau misalkan bayinya udah ada di dalam inkubator inilah. Jadi seperti itu. Ini ada toleransi dari deviasi temperaturnya, tempnya. Kalau misalkan nggak dipakai, kita off kan seperti ini. Atau bisa juga bayinya mau keluar, udah selesai winning nih, kita tinggal keluarin dari end winning. Oke. Ini special procedure untuk winningnya. Oke. Ini terserah, ini mau diatur lebih kurang 4 jam sih biasanya standarnya. Dia setiap 4 jam sekali dia akan turunin suhu dari ruangan. Terus berikutnya ada humidifier cleaning. Fungsi dari humidifier cleaning ini sebenarnya untuk membersihkan, kalau biasanya sih kita akan bersihkan wadah air yang ada di dalam inkubator. Kalau inkubator yang masih teknologi yang lama, itu kita biasanya akan cuci chambernya atau wadahnya itu. Karena di sini udah otomatis. Nanti saya katakan yang cuma menggunakan aquadesk yang di kantong, terus kita menggunakan itu set, terus akan otomatis masuk ke dalam chamber yang ada di sini. Nah, ini untuk cara pembersihannya. Ini biasanya dilakukan setiap pasien keluar, kita lakukan pembersihan. Jadi biar sisa-sisa humidifikasi atau kondensasi yang ada di dalam itu bisa dibersihkan. Ini dengan cara di-on-kan. Ini biasanya sangat lama, lumayan lama sih, bisa ada yang sejam, ada yang cuma 40 menit, ada yang cuma setengah jam, tergantung dari seberapa banyak kondensasi, sisa kondensasi yang ada di dalam inkubator ini. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan posisi hood atau hood yang sebagian ini hood, saya sebut hood, ini tertutup seperti ini, atau dalam posisi seperti ini. Itu cara pembersihan humidifikasinya, airnya. Tapi disarankan berreaksi dalam posisi terbuka. Jadi karena kalau ketutup biasanya akan banyak uap air. Di sini kita harus bersihkan lagi, harus dilap lagi. Jadi disarankan ya terbuka aja seperti ini. Jadi biar uapnya itu keluar. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan proses berikutnya di special procedure-nya udah selesai sampai dengan ini oksigen. Ini kalau yang tadi saya katakan kalau mau menggunakan oksigen eksternal. Ini jarang juga sih digunakan. Terus berikutnya cara untuk kita menggunakan timbangan. Oke. Saya akan mencobakan dengan handphone saya. Anggap aja ini bayi atau beban yang ada di dalam inkubator. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan timbangan atau melakukan pengukuran berat badannya si bayi tersebut. Nah, untuk pembeliannya itu caranya itu ada di scale. Oke. Terus bisa dilihat di sini ada namanya weight patient atau timbang si pasiennya. Kita sentuh lagi di bagian sentuh pasiennya. Nah, pas di awal kita akan adjust atau melakukan titik nol. Di sini kita diminta untuk mengangkat pasien dari atas. Ini ada pasien saya angkat dari atas. Oke. Ya, sampai titik nol kita letakkan lagi bayinya, si pasiennya. Tunggu sebentar, hasilnya akan terlihat di sini 211 gram. Jadi anggap aja pasiennya itu dengan berat badan sekian.
Nah, misalnya biasanya kalau di dalam inkubator itu enggak cuma pasien aja, biasanya ada bantal, ada kain dan lain sebagainya. Nah, saya contohin aja, ini mungkin sebagai contoh, ini anggap aja ini bantal, ini ada tambahan-tambahan lain. Sekarang kita mau melakukan pengukuran dari berat badan si bayinya aja. Jadi itu bantal-bantalnya tuh nggak perlu ya diangkat. Oke. Kita cukup tekan tombol weight pasien, ukur pasien, tekan tombol jadi tekan tombol weight pasien. Nah, di sini yang kita angkat cukup angkat bayinya aja. Bantal dan barang-barang lain sebagainya itu kita biarin aja. Sama mesin akan dihitung 0 untuk bantal dan lain sebagainya. Oke. Dan usahakan pada saat posisi kita mengukur bayi, badan kita ini jangan sampai menyentuh ke apapun bagian dari inkubator ini, baru tertutup. Kita tinggal satu lagi, ya terukur nanti akan cuma yang terukur cuma nanti berat badan si pasien aja. Oke, lalu seperti itu. Tetap di 211. Oke, buat. Di sini ada timer. Ini untuk Apgar yang di sini bisa dipakai di ruangan perina, jadi melakukan tindakan. Sini ada Apgar, kita start, stop, start. Jadi setiap 1 menit, 5 menit, 10 menit dan 15 menit akan ada bunyi beep menandakan kalau tindakan kita itu udah berapa lama. Nah, itu bisa lakukan scoringnya itu tetap masih kita manual. Terus berikutnya ada stopwatch. Kalau menggunakan stopwatch ini tinggal sentuh aja dengan stopwatch. Oke. Sistem setup berikutnya, sistem setup ini ada pasien, nama pasien, kita bisa input nama pasien di sini, terserah mau ketik apa aja. Oke, tinggal keluar. Mungkin bisa dilihat sini akan berubah. Terus last name-nya apa, identifikasi nomornya apa, contoh identifikasi nomornya, nomor NRN rumah sakit juga boleh ya, nomor rumah sakitnya boleh, tanggal lahir dan lain sebagainya. Gendernya saya kasih contoh di sini girl buat anak cewek. Terus warnanya bisa mungkin saya ganti dengan gambar buku ya, biar ada gambar seperti ini. Oke. Terus berikutnya dari pasien, terus ada di sampingnya ada screen layout. Ini kita mau ngatur temanya seperti apa. Ini kalau mau di malam seperti ini, kita mau di night, kita mau di siang. Terus ada alarm, ini passwordnya tetap 000. Oke, ini buat ngatur after limit, terapi, import. Mungkin itu aja. Di bagian screen layout ini ada more setting, display name, colornya, jadi warna-warna dari angka-angka yang tadi itu bisa diganti, contohnya merah, biru, ini bisa dilihat sini terganti, biru, ya, kalau seperti itu. Terus ada screen lock. Oke. Sistem di paling ujung ada sistem ini untuk color, untuk lampu mood, ketika mood light bisa dilihat di bagian sisi bawah inkubator. Sini ada warna kiri kanan dan satu ini light, bisa warna merah, bisa warna hijau, tergantung dari pemilihan. Ini saat otomatis menyala pada saat jam-jam tertentu aja. Contohnya pada saat jam 6 sore atau 6 malam dia akan menyala otomatis, dan jam pagi dia akan mati otomatis. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Petunjuk menandakan bahwa kita harus mengatur tinggi dari inkubator ini atau alat ini. Pastikan posisinya selalu ada di bawah tanda ini, biasanya di bawah sini. Ini nggak kelihatan kalau misalkan posisinya tinggi,
misalnya mencegah kita kalau misalkan mau ditransport atau mau dipindahkan, pastikan dia posisi paling rendah. Fungsinya dia ada supaya jangan sampai dia ke belok aja seperti ini. Biasanya di depan ya, kan? Kalau di sini kan. Jadi itu harus pastikan aja dulu. Jadi kalau misalkan mau ditransport atau mau dipindahkan, pastikan posisi ini tidak terlihat. Jadi kita harus turunin di posisi paling rendah. Oke. Jadi setiap memakai alat biasanya akan ada peringatan. Peringatannya itu untuk kita posisikan inkubator ini di posisi yang paling rendah. Jadi kalau misalkan sudah kita lakukan setting di paling rendah, kita tinggal tekan tombol shutdown dan jangan lupa untuk dikonfirm. Oke, berikutnya seperti yang tadi di bagian belakang sini kita matiin posisi bagian belakang mesin. Kalau misalkan layarnya udah mati, kita matiin di sini. Oke, seperti itu aja. Tentunya saya terima kasih.